Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk para sahabat penyuluh pertanian Medio dimanapun berada, jumpa lagi di channel penyuluh pertanian Medio, dimana kurang lebih kita sudah off nih 2 bulanan, hampir 2 bulan di tahun 2021 ini. Kita berbicara tentang penyuluhan karena saya adalah penyuluh. Ada. Begitu juga dengan sutradara saya yang lagi di belakang layar gitu ya. Nah, jadi nyuluh tuh apa sih sebetulnya gitu kan? Kadang banyak arti, banyak katakanlah sumber menyatakan bahwa penyuluhan tuh A, artinya B dan C gitu. Namun kita merujuk pada kitabnya saja gitu. Dalam Undang-Undang SP3K ya, Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan tahun 2006 nomor 16 ya. Penyuluhan pertanian ini merupakan rangkaian pengembangan kemampuan ya. Kemampuan baik itu pengetahuan, keterampilan ya, serta sikap dari pelaku utama ya. Jadi pengembangan perilaku, sikap, keterampilan, pengetahuannya dari pelaku utama atau pelaku usaha. Nah, jadi yang melakukannya siapa gitu kan? Yang melakukan adalah penyuluhnya atau petugas penyuluhnya. Nah, dan yang selalu menjadi pertanyaan awal gitu ya, kalau kita merujuk ke penyuluhnya atau ke individunya, apa sih yang harus dilakukan penyuluh? Ini kita mungkin ini kebetulan di awal tahun. Biasanya kalau di awal tahun tuh penyuluh itu ada yang namanya pindah tugas atau penyuluh baru. Pastinya akan mendapatkan wilayah baru. Nah, ini pokok yang akan kita bahas. Apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita penyuluh, baik itu penyuluh yang bertugas lama pindah ke tugas baru atau penyuluh yang baru menjadi penyuluh, tugas di tempat barunya seperti apa? Apa sih langkah yang harus dilakukan gitu kan? Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan ketika kita di wilayah kerja baru yaitu identifikasi potensi wilayah. Apa sebenarnya identifikasi wilayah? Identifikasi adalah bagaimana kita memahami kondisi wilayah kerja kita ya, baik itu perilaku pelaku utama dan pelaku usahanya, sarana dan prasarananya, serta potensi-potensi yang ada di wilayah kerja kita. Karena apa? Karena identifikasi wilayah ya merupakan kegiatan untuk mengetahui ya, kalau secara menyeluruh untuk mengetahui baik itu topografi, jenis tanah, vegetasi, tata guna lahan, informasi mengenai gambaran umum kondisi desa ya. Di dalamnya apa? Di dalam gambaran umum kondisi desa itu ada poin kehidupannya, kebiasaan, kecenderungan, kebutuhan, aspirasi, potensi, masalah juga yang ada di dalam masyarakat atau di dalam pelaku yang dihadapi oleh pelaku usaha atau pelaku utama kita. Nah, di dalam identifikasi wilayah itu ada 2 poin yang harus kita garis bawahi, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini dari mana sih kita dapat data primer ini? Nah, data primer ini ya, cara melakukannya kita untuk mendapatkan data primer ini yaitu dengan apa? Dengan wawancara ya, dengan wawancara atau dengan pendekatan secara partisipatif ya. Kepada siapa? Kepada pelaku utama atau pelaku usaha yang ada di wilayah binaan kita. Nah, selanjutnya data sekunder yang kedua. Nah, data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan potensi data wilayah kita, wilayah desa binaan kita atau wilayah kerja penyuluhan. Nah, data yang kita dapatkan itu dari mana? Ya, biasanya kita dapat dari pemerintahan desanya. Dari pemerintahan apa yang kita dapat ya? Monografi desa, pemanfaatan lahan. Di situ bisa kita dapat datanya. Nah, selanjutnya, kenapa sih yang jadi pertanyaan untuk apa sih kita memanfaatkan melakukan identifikasi wilayah ini? Nah, manfaat identifikasi wilayah itu secara garis besar ada 2 ya. Yang pertama,
tersedianya data dan informasi yang memberikan gambaran yang akurat mengenai potensi wilayah kita, ya. Jadi data gambaran yang akurat. Nah, di situ data gambaran apa sih yang dibutuhkan, ya? Apa yang dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha? Apa sih potensinya? Berapa luasnya? Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Seperti itu. Jadi penyuluh memberikan penyuluhan bukan sesuai keinginan penyuluhnya, melainkan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah binaan kita. Selanjutnya, poin yang kedua apa? Manfaat dari identifikasi potensi wilayah, yaitu tersedianya data dan informasi yang akan kita pergunakan dalam pengambilan keputusan, ya. Baik kita dalam merencanakan usaha tani maupun melaksanakan penyuluhan pertanian. Itu salah satu salah duanya atau yang keduanya, manfaat dari kita mengidentifikasi potensi wilayah kita. Jangan sampai nanti katakanlah seperti ini. Di wilayah binaan kita, katakanlah di wilayah kerja kita, ya, potensinya adalah tanaman pangan padi sawah. Cuman karena kita mungkin belum menguasai spesifikasi tanaman padi sawah, karena kita menguasai padi ladang, kita berikan penyuluhan padi ladang, nggak akan nyambung. Nah, inilah salah satu manfaat-manfaat yang kita dapat ketika kita mengidentifikasi wilayah. Bagaimana kita akan bekerja kalau kita tidak tahu sasaran kita? Oleh karena itu, yang paling utama, pertama kita melakukan tugas kerja kita sebagai penyuluh, itu tidak lain dan tidak bukan adalah identifikasi wilayah. Jadi mungkin itu tips sekilas tentang ketika kita turun di wilayah baru atau di wilayah kerja kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendukung dan support channel kami, channel Penyuluh Pertanian Video. Salam pertanian maju, mandiri, modern. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Konstra Tani, pertanian maju, mandiri, modern.